Gua buka HP pagi ini, cek kurs dolar udah nyentuh 17.000. Ya, kemarin padahal masih berkisar di angka 16.800 sampai 16.900. Minggu lalu ya 16.800-an. Tapi sekarang udah nyentuh 17.000 ya, teman-teman. Kalian sadar nggak? Harga-harga di sekitar kalian juga diam-diam naik. iPhone sekarang lebih mahal dari tahun lalu. Langganan Netflix juga naik. Harga minyak goreng naik. Tapi gaji kalian kemungkinan besar sama. Dan kalau kita perhatiin, ini bukan fenomena baru. Dari Rp9.000 sampai ke Rp17.000 dalam 16 tahun, rupiah kehilangan hampir setengah nilainya terhadap dolar. Inflasi kumulatif 2022 sampai 2026 sekitar 14,3%. Artinya uang 100 juta kalian di tahun 2002 itu, daya belinya sekarang tinggal berapa? 87 juta. Pertanyaannya bukan apakah rupiah bakal melemah lagi, karena itu jawabannya hampir pasti iya. Pertanyaan yang lebih penting, apa yang bisa kita lakuin? Dan jawabannya bukan panik, jawabannya adalah pahami instrumennya. Sebelum gua masuk ke solusi, gua mau lurusin satu hal dulu. Banyak orang dengar rupiah melemah langsung panik. Langsung mikir Indonesia tuh bakal kayak Venezuela. Langsung buru-buru tuker semua uangnya ke dolar. Tenang, Indonesia bukan Venezuela. Venezuela inflasinya pernah tembus 13.000%. Mereka potong 0 di mata uangnya itu 3 kali. Total 14 angka 0 dihapus. Sekarang orang Venezuela bahkan pakai dolar Amerika buat belanja sehari-hari. Karena mata uang mereka sendiri tuh nggak ada yang mau. Indonesia, inflasi kita tuh masih di kisaran 4-5%. Bank Indonesia masih punya kontrol. Ekonomi kita masih tumbuh, kita masih jauh dari skenario terburuk. Tapi bukan berarti kita boleh santai. Karena pelemahan rupiah itu nyata dan kalau kita cuma diem, uang kita pelan-pelan kehilangan nilainya. Kayak motor nih yang parkir di luar terus. Kita nggak sadar, tapi karatnya itu nambah tiap hari. Jadi apa yang harus dilakuin? Gue mau kenalin kalian keempat jenis instrumen yang bisa bantu kalian navigasi situasi kayak gini. Ini bukan saran investasi ya, ini edukasi teman-teman. Supaya kalian paham dulu sebelum ambil keputusan apapun. Yang pertama, saham luar negeri atau yang biasa disebut US stocks. Kenapa ini relevan dengan rupiah melemah? Karena saham US itu nilainya dalam dolar. Jadi kalian dapat dua potensi sekaligus. Pergerakan harga saham dan pergerakan kurs harga dolar. Contoh sederhana, kalian beli saham perusahaan teknologi Amerika pas kursnya itu 15.000. Sekarang kursnya 17.000. Walaupun harga sahamnya nggak berubah, dalam rupiah nilainya tuh udah naik karena kurs. Perusahaan-perusahaan kayak Nvidia, Meta, Intel, HP, ini perusahaan yang produknya kalian pakai tiap hari. Kalian scroll Instagram pakai teknologi Meta. Kalian ngetik di laptop, di handphone, GPU di komputernya itu kemungkinan Nvidia. Beli saham mereka artinya kalian jadi bagian dari perusahaan yang kalian pakai tiap hari dan nilainya dalam dolar. Tapi ingat teman-teman, saham itu volatile. Bisa naik, bisa turun. Yang penting kita paham apa yang kita beli. Yang kedua, forex, foreign exchange, pasar pertukaran mata uang. Ini pasar terbesar di dunia. Volume transaksi harian lebih dari 7 triliun dolar. Lebih besar dari gabungan semua bursa saham di dunia. Konsepnya itu sederhana banget. Kalian memperdagangkan pasangan mata uang, misalkan USD IDR, atau Euro USD, atau GBP USD. Ketika kita yakin dolar bakal menguat terhadap rupiah, yang secara historis memang trennya, kita bisa ambil posisi di pasangan mata uang itu. Forex itu 24 jam, 5 hari seminggu. Likuiditasnya tinggi banget. Tapi, dan ini penting, forex juga punya resiko yang tinggi. Pergerakan kecil bisa punya dampak yang besar. Jadi kalian harus paham manajemen resiko sebelum masuk ya. Yang ketiga ada komoditas, khususnya emas dan minyak. Emas tuh historically dianggap sebagai safe haven, pelindung nilai. Ketika mata uang melemah, ketika ada ketidakpastian global, orang lari ke emas pasti. Tahun 2020 harga emas itu sekitar $1.700 per troy ounce. Itu standar global yang dipakai. Sekarang itu udah di atas 2.900. Naik lebih dari 70% dalam 6 tahun doang. Dan minyak, Indonesia itu negara yang impor minyak. Ketika harga minyak naik dan rupiah melemah, kita kena double hit. Harga BBM naik, ongkos produksi naik, semuanya naik. Memahami pergerakan komoditas bukan cuma soal trading, tapi soal paham kenapa harga-harga di sekitar kita ini berubah. Yang keempat ada indeks. S&P 500, Dow Jones, IHSG kalau Indonesia. Indeks itu kayak termometer ekonomi. S&P 500 mengukur kesehatan 500 perusahaan terbesar Amerika. IHSG mengukur kesehatan pasar saham Indonesia. Kenapa kita perlu pahami indeks? Karena indeks itu big picture. Kita bisa lihat tren besar tanpa harus analisa satu persatu perusahaannya. S&P 500 secara historis kasih return rata-rata 7-10% per tahun. Itu setelah inflasi ya. Artinya uang kita tumbuh lebih cepat dari inflasi. Tapi ya itu historis, bukan jaminan masa depan. Yang penting kita baca datanya, pahami trennya, baru kita ambil keputusan.
Oke, jadi sekarang kita udah tahu 4 instrumen. Saham luar negeri, forex, komoditas, dan indeks. Pertanyaan berikutnya, gimana cara mulainya? Di mana gue bisa akses semua ini? Nah, gue mau kenalin kalian ke Plus 500. Plus 500 itu platform trading di Indonesia yang udah berizin dan diawasi oleh Bapepti, BI, dan OJK. Ini penting banget karena kalian mau pastiin platform yang kalian pakai itu legal dan diawasi. Aplikasinya Plus 500 secara global udah di-download lebih dari 10 juta kali dan punya 122.000 ulasan dengan rating 4.6 di Google Play. Di Plus 500 kalian bisa akses keempat instrumen yang tadi gue bahas. Ada minyak, of course, ada forex, pasangan mata uang, ada emas, ada indeks Nasdaq 100, saham luar negeri. Kalian bisa langsung ke tab saham aja, pilih misalkan AS, Amerika, yang populer bisa langsung dipilih atau bisa buy abjad. Hampir semua saham ada di sini. Kalian bisa pantau pergerakan saham Tesla, Nvidia, Meta, Intel, HP, semua di satu tempat. Coba kita lihat saham Nvidia ya. Tuh, ada. Kita bisa lihat pergerakannya juga. Forex, pasangan mata uang global yang relevan sama kita, ada. Kita tinggal buka dan kita pantau mau trading yang mana. Komoditas, kita buka semua komoditas, gold, oil, langsung dari satu dashboard. Bayangin. Indeks, langsung ke indeks. S&P 500, Nasdaq 100, indeks negara Jepang pun ada bahkan. Tapi yang paling penting buat gua bukan instrumennya, tapi fitur manajemen resikonya, teman-teman. Plus 500 punya fitur stop loss di sini nih dan take profit. Stop loss itu kayak rem darurat di motor kalian. Kalian set batas kerugian maksimal sebelum kalian masuk. Misalkan kita mau beli 100 barel atau 0,10 lot, nah kita tutup kerugian di berapa nih? Kalau udah rugi kira-kira misalkan 93, kita tutup. Jadi ketakar kita ruginya. Kalau harga turun sampai titik itu 93 tadi, posisi kita otomatis ditutup. Kita nggak perlu mantengin layar 24 jam. Tanpa harus mikir jual sekarang atau nunggu lagi. Take profit itu kebalikannya. Kita set target keuntungannya. Kalau harga naik sampai titik itu, posisi kita otomatis ditutup. Kita ambil profit kita tanpa harus mikir jual sekarang atau nunggu lagi. Ini penting banget. Karena di trading yang bikin orang rugi bukan pasarnya, tapi emosinya. Nggak mau cut loss, atau terlalu serakah, nggak mau ambil profit. Top loss dan take profit itu menghilangkan emosi dari proses. Kalau kalian mau explore lebih lanjut, cek Plus 500 teman-teman. Bisa buka websitenya, bisa download aplikasinya, linknya ada di deskripsi. Tapi ingat, ini bukan saran investasi, ini edukasi. Kalian harus belajar dulu sebelum mulai. Pahami instrumennya, pahamin semua resikonya, dan selalu pakai manajemen resiko. Jangan pernah pakai uang yang kita nggak siap kehilangan. Gue mau closing dengan ini. Rupiah melemah itu bukan akhir dunia, tapi itu sinyal. Sinyal bahwa kita harus lebih pintar ngatur keuangan kita. Generasi orang tua kita, mereka nabung di tabungan bank. Bunga 3-4%. Dan itu cukup karena inflasinya rendah. Kursnya stabil. Ekonominya tumbuh cepat. Generasi kita beda cerita. Secara umum, inflasi cenderung lebih tinggi dari bunga tabungan. Rupiah secara historis terus melemah. Dan harga aset cenderung naik lebih cepat dari gaji kita. Kalau kita masih pakai strategi keuangan generasi orang tua kita bakal kalah. Bukan karena kita bodoh, tapi karena aturan mainnya udah berubah. Jadi mulai sekarang pahami instrumennya, belajar membaca data dan jangan takut buat mulai, walaupun kecil. Karena di era rupiah melemah, orang yang paham instrumen keuangan bukan cuma survive, mereka thrive.